Oke bosku, pagi-pagi ini kita sudah dapat garapan motor Frigo ya. Nah, jadi motor Frigo ini kendalanya ketika kita buat akselerasi atau digas, itu timbul suara gembradak di bagian area CVT ya. Tetapi sebelum kita lanjut, lebih baik kita bersihkan dulu untuk bagian CVT-nya ini. Nah, kita bersihkan menggunakan bensin boleh, menggunakan air sabun boleh ya. Pokoknya kita bersihkan semuanya ya, baik di depan, di belakang, dan celah-celah yang sempit itu kita harus bersihkan ya, supaya konsumen itu bisa puas dan kembali lagi ke kita nanti kalau servis berikutnya. Nah, langkah berikutnya itu adalah pemasangan rollernya. Nah, rollernya di sini untuk motor Frigo itu bisa bolak-balik ya, jadi nggak sama dengan Honda. Kalau Honda itu harus satu sisi yang rata itu di sebelah kanan, tapi kalau Frigo itu bisa bolak-balik. Nah, di sini kita coba perhatikan ya, itu bagian kampas ganda yang sudah copot dari kampasnya dan yang terbaru atau yang baru kita beli itu kan ada perbedaan di bagian ujungnya. Itu kita menggunakan Vario 125 ya. Nah, itu bisa PNP kok teman-teman ya, nggak jadi masalah. Meskipun di bagian ujungnya itu ada perbedaan ya. Sebetulnya yang paling PNP atau yang paling sama itu kita pakai Vario 110 ya, atau kodenya KVB itu ya, itu bisa sama, profilnya pun juga sama. Jadi mulai generasi Vario 110 sampai Vario 125 itu bisa dipakai ya, atau kodenya KZR ya. Nah, jadi di sini langkah berikutnya kita pasang untuk di bagian per gandanya atau per sentrinya itu kita pasang antara ketiga ini ya, jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik masangnya itu sulit ya. Nah, jadi kita pasang semuanya seperti ini. Langkah berikutnya kita pasang untuk di bagian plat ya, plat penguncinya atau plat penahan di sini supaya tidak bengkok ya untuk tiang kampas gandanya di sini ya. Makanya dikasih plat. Nah, langkah berikutnya kita pasang untuk di bagian pengunci atau pin snap ringnya ya. Di sini kita pasang semua ketiganya ini, kita ketok-ketok sedikit menggunakan tangnya ya, karena di situ ada godnya di bagian asnya. Nah, maka di situ kita harus pukul sedikit supaya bisa rapat ya. Nantinya kita pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk bagian ini ya, ini sangat penting sekali. Langkah berikutnya kita cek, kita cungkil-cungkil seperti ini apakah macet atau tidak ya. Nah, di sini harusnya bisa balik lagi sesuai dengan cara kerjanya, yaitu cara kerja sentrifugal. Oke, langkah berikutnya kita pasangkan di bagian puli belakang. Tuh, coba perhatikan cara pasangnya begini ya. Nah, langkah pertama kita pasang pirnya dulu, kemudian kita pangkas kita pasang kampas IC-nya itu ya. Kemudian kita pakai kaki, bantuan kaki itu. Kemudian langsung saja kita impact seperti ini ya. Kalau menggunakan impact itu harus berhati-hati ya, jangan sampai terlalu kencang, feeling kita itu sudah main ya. Makanya saya seringkali pakai impact supaya kerjaan lebih cepat saja. Nah, itu langkah berikutnya kita pasang rumah roller bagian depan. Di bagian bushingnya itu kita pakai grease ya, atau kita kasih grease sedikit saja supaya itu tidak terjadi keausan secara waktu singkat ya, atau supaya lebih lama untuk pemakaiannya. Langkah berikutnya kita pasang ring yang tipis, kemudian di bagian kipasnya kita pasang juga. Nah, coba perhatikan urut-urutannya, di situ ada gigi starternya ya, atau gigi tandokan kickstarter, kemudian ring langsung dipasang murnya 17 ini. Nah, cukup berhati-hati ya, kalau yang jenisnya Yamaha bagian mur depan itu mudah dol. Biasanya itu yang dol di bagian kruk asnya ya. Tapi di sini kita pakai impact, kita sudah feelingnya sudah main ya sekali lagi, jadi jangan diragukan lagi. Kemudian langkah berikutnya kita pasang untuk di bagian tripan puli bagian belakang ini, kita ratakan dulu di grease-nya di dalam lubangnya itu ya. Kita pasang, kita tarik supaya bisa masuk di bagian asnya seperti ini. Oke. Kalau sudah masuk, langkah berikutnya kita pasang di bagian mangkok gandanya ya. Nah, atau lonceng ganda. Tuh, coba perhatikan di sini tidak ada ringnya ya, teman-teman. Kalau Yamaha, kalau Honda itu ada ringnya menggunakan mur 19. Kalau di sini menggunakan mur 24. Oke. Setelah pemasangan selesai untuk di bagian kapas ganda dan rumah roller bagian depan, langkah berikutnya kita langsung saja untuk proses pemasangan di bagian bak CVT-nya. Sekali lagi perhatikan untuk bagian packingnya ya, jangan sampai bengkong atau jangan sampai melengsek ya, sehingga nanti kalau melengsek itu bisa debu mudah masuk. Nah, jadi seperti ini caranya. Tuh, coba perhatikan di situ kan ada bushingnya ya. Kalau ragu ya kita kasih lem G saja ya. Tapi di sini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Oke, kita paskan dulu seperti ini. Kemudian kita ketok-ketok seperti ini. Kalau sudah, kita siapkan pasang bautnya untuk proses pengencangan lebih lanjut ya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman. Oke, simak saja sampai selesai ya. Saya mau buat kopi dulu teman-teman.
Lewat satu berarti. Belum tak seperti. Oh iya.